Bab 156. Kau. Kau secercah cahaya. Krune kemudian kembali ke wujud manusianya dan mengangguk. Ya. Jadi, tentu saja, aku tidak akan menggunakan rasku sendiri untuk kultivasi. Harj bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Murid pertama pemimpin sekte itu sekecil gumpalan. Bagaimana mungkin? Namun Harj segera tersadar dan menarik napas dalam-dalam. Baiklah, persilakan semua orang ke depan agar saya dapat mencatat informasi mereka. Seaneh apapun kedengarannya, tidak mungkin pemimpin sekte itu tidak mengetahuinya, yang berarti dia pasti punya alasan untuk itu. Belum lagi, karena Krune meraih juara pertama dalam ujian masuk, setidaknya dia seharusnya memiliki bakat yang dibutuhkan. Harj kemudian mencatat informasi semua orang dan hendak pergi ketika tiba-tiba ia mencium aroma yang enak. Saat ia menoleh untuk melihat apa itu, ia mendapati bahwa gumpalan asap itu mulai memasak di tempat itu juga. Krune menoleh ke arahnya dan berkata, "Hei, ayo cicipi masakanku juga. Kamu pasti suka." Pada suatu saat, semua orang di rumah Krune sudah duduk dan makan makanannya. Seperti yang bisa diduga, Lova membantunya sekali lagi, jadi dia juga ikut menyajikan makanan. Harj tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, gumpalan seperti apa itu sebenarnya. Kau tahu kan, kau bisa meminta murid rendahan manapun di sekte itu untuk membawakanmu makanan apapun yang kau inginkan. Krune lalu menatapnya dengan gembira. Benarkah? Di mana dapurnya? Aku akan berkunjung ke sana nanti untuk mempelajari lebih banyak resep. Mulut Harj berkedut. Dia tidak mengatakan itu untuk mengirim murid pemimpin sekte ke sana untuk mempelajari lebih banyak resep. Krune hanyalah makhluk kecil sejak awal, bukankah seharusnya seluruh fokusnya hanya pada kultivasi? Bagaimana jika umurnya habis? Namun, pada saat itulah dia melihat pemandangan yang tidak pernah dia duga akan dilihatnya seumur hidup. Krune sedang memegang sepotong daging di garpu sambil menatap Harj. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang lebih mirip pengemis muncul di sampingnya dan memakannya. Lumayan enak, tapi saya lebih suka yang lebih asin. Jantung Krune hampir berhenti berdetak ketika mendengar suara itu, lalu ia berbalik dan melihat gurunya sedang mengunyah daging. Yusa dan yang lainnya juga memperhatikan ketua sekte dan segera berdiri untuk memujinya. Harj, tentu saja, melakukan hal yang sama. Meskipun Lucio benar-benar terlihat seperti pengemis dengan pakaian itu, bukan berarti dia kotor. Bahkan, akan sulit menemukan setitik debu pun padanya. Hanya saja pakaiannya. Menghela napas asteris. Memberikan penghormatan kepada pemimpin sekte. Lakin, Ruik, dan para wisep serta binatang iblis lainnya ketakutan. Apakah itu pemimpin sekte jalan ilahi? Krune sudah memberi tahu mereka seperti apa penampilannya, tetapi mereka tidak mempercayainya ketika Krune berbicara tentang bagaimana ia suka berpakaian. Tentu saja, dengan melihat reaksi Yusa dan semua orang lainnya, mereka sekarang yakin bahwa pengemis ini adalah orang yang mereka dengar. Semua orang langsung memuji pengemis itu dengan cara yang sama seperti Arlan, Shinja, dan yang lainnya. Tentu saja, semua orang kecuali seberkas cahaya. Krune memandang tuannya yang sedang mengunyah daging, dan matanya menyipit. Dasar kakek tua sialan, itu dagingku. Jangan makan daging orang lain. Lagi pula aku sudah membuat banyak makanan, kau bisa saja meminta sedikit. Mencuri makanannya. Bahkan Tuhan pun tak akan dimaafkan. Semua orang mendengar bagaimana Krune memperlakukan pemimpin sekte, dan jantung mereka hampir copot dari mulut mereka. Apakah seperti itu cara memperlakukan salah satu tokoh terpenting di seluruh protektorat barat? Ngomong-ngomong, bukankah dia gurumu? Apakah benar-benar pantas berbicara dengannya seperti itu? Mata Harj, seperti mata semua orang, terbelalak lebar. Kecuali para makhluk tak berwujud manusia, tentu saja. Tapi mereka pun merasa keadaan menjadi lebih buruk. Harj bahkan berpikir dalam hati. Krune ini sudah tamat. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Lucio tidak melakukan apapun. Apakah perlu semarah ini? Ini hanya sepotong daging. Tapi karena kau menawarkannya, aku akan ambil juga. Krune masih agak marah tetapi memutuskan untuk membiarkannya saja. Baiklah, melihat penampilanmu yang kelaparan, mudah dimengerti mengapa kau juga menginginkannya. Kemudian Krune mengambil sebuah mangkuk dan menyiapkan satu untuk tuannya. Ini. Ao biasanya mengeluh kalau aku kurang menambahkan garam, jadi aku selalu menyiapkan dua masakan sekaligus, satu dengan lebih banyak garam dan satu dengan lebih sedikit garam. Yang ini seharusnya sesuai dengan seleramu. Kemudian, sang pemimpin sekte mengambil mangkuk itu dan mencicipinya sedikit. Oh. Ini jauh lebih baik, temanmu benar, kamu pasti bisa lebih menikmati yang ini. Namun, Krune jelas tidak berpikiran sama. Kalian salah. Aku tidak mengerti kenapa kalian suka makanan yang terlalu banyak garam, toh itu merusak rasa bahan-bahannya. Mata Lucio menyipit dan berkata, salah. Justru karena ada lebih banyak garam, makanan jadi lebih enak. Temanmu benar menambahkan lebih banyak garam. Krune pernah terlibat diskusi panas tentang masalah ini sebelumnya dengan Ao, dan seperti sebelumnya, hal itu juga terjadi dengan gurunya. Salah. Kalian berdualah yang keliru. Mulut Lucio berkedut. Apakah seperti itu seharusnya seseorang menjawab tuannya?
Akulah tuanmu, jadi kau harus mendengarkan apa yang kukatakan. Krune juga tidak membiarkannya begitu saja. Siapa yang memaksaku untuk menerimamu sejak awal? Pertama-tama, kau adalah guruku dalam jalur kultivasi, dan jelas sekali bakatmu dalam bidang makanan tidak sama. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Tahukah keberapa banyak jenis harta surgawi dan duniawi yang telah dicicipi tuanmu selama 52.370 tahun hidupnya? Berani-beraninya kau mempertanyakan selera makanku. Lebih dari 50.000 tahun, dan kamu masih saja tidak tahu apa-apa soal makanan. Haha, sungguh lelucon. Justru kaulah yang belum melihat alam semesta, begitu kau mengalami apa yang kualami, kau akan mengerti bahwa aku benar. Lagi pula, aku, gurumu, selalu benar. Kapan kata, benar, dan salah, ditukar posisinya? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Semua orang melihat itu dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan bagi Harj, itu jelas pertama kalinya dia melihat ketua sekte berdebat dengan seseorang. Bahkan tetua inti hanya akan menundukkan kepala dan mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Bahkan, kata-kata ketua sekte itu sendiri bisa dianggap sebagai emas. Lagi pula, dia jarang berbicara dengan siapapun jika tidak ada kebutuhan untuk itu. Namun hari ini, disinilah dia, menyaksikan salah satu makhluk terkuat di alam semesta beradu argumen dengan makhluk semu dari pendirian fondasi hanya karena makanan. Sejak kapan ketua sekte menjadi begitu banyak bicara? Setelah berdebat selama 10 menit penuh, akhirnya ketua sekte itu berkata, Baiklah, aku tak akan membuang waktu lagi berdiskusi dengan anak kecil sepertimu. Ayo makan sebelum dingin. Krune setuju dengannya. Akhirnya kau mengatakan sesuatu yang pantas. Pada akhirnya, makanan lebih penting. Krune juga duduk dan terus makan. Kecuali Harj, yang lain tidak terlalu mengenal pemimpin sekte itu, jadi mereka hanya sepakat bahwa pria itu tidak seseram yang mereka kira. Krune tidak tahu kapan, tetapi mereka semua pernah duduk dan makan sambil menonton mereka berdua menampilkan pertunjukan komedi. Harj tak bisa menahan diri untuk berpikir. Sebenarnya apa yang salah dengan kelompok ini? Krune kemudian teringat sesuatu. Oh, benar. Harj, kamu belum makan, ayo cicipi juga. Lagi pula, aku membuat banyak makanan. Harj sudah merasa pusing dengan semua yang terjadi di depannya hari ini sehingga dia tidak peduli lagi. Dia hanya duduk di meja dan mengambil makanan sendiri. Kemudian dia melirik ketua sekte untuk melihat apakah dia akan mengatakan sesuatu, tetapi ketua sekte bahkan tidak menyadari kehadirannya. Dia tidak bisa tidak merasa heran. Berapa banyak murid rendahan yang pernah berkesempatan makan siang bersama ketua sekte jalan ilahi di meja yang sama? Saat mereka sedang makan, Krune menoleh ke arah Lucio dan bertanya. Ngomong-ngomong, Pak Tua, kenapa kau datang ke sini? Apa kau benar-benar datang hanya untuk makan gratis? Lucio menumpahkan sedikit sup ke mulutnya setelah mendengar itu. Siapa sih yang datang untuk makan gratis? Ah, lupakan saja. Aku datang ke sini hanya untuk memberikannya padamu. Lucio kemudian mengeluarkan sebuah token dan memberikannya kepada Krune. Apa ini? Ini adalah tanda pengenalku. Selama kau memilikinya, akan sama saja seperti aku yang berbicara. Selama kau menggunakannya di sekte atau di cabang sekte manapun di wilayah kita, mereka akan segera mengenalinya dan mengikuti perintahmu. Tapi ingat, jangan menggunakannya untuk kejahatan, atau aku akan menjadi iblis sendiri ketika aku menangkapmu. Krune melihat token itu tetapi tidak terlalu memikirkannya. Dia lebih suka mengandalkan dirinya sendiri, jadi selama dia tidak benar-benar membutuhkannya, dia tidak akan menggunakan token tersebut. Setelah itu, semua orang mengobrol seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bisa dibilang ini efek Krune, begitu banyak hal buruk terjadi di sekitarnya sehingga Ao dan yang lainnya sudah mengembangkan semacam kekebalan. Pemimpin sekte itu selesai makan lalu berdiri. Baiklah. Saya sudah menyelesaikan apa yang ingin saya lakukan, jadi saya pergi sekarang. Harj dan yang lainnya kembali memberi hormat. Lucio mengangguk dan menghilang begitu saja, tetapi kemudian, semua orang mendengar suaranya muncul entah dari mana. Besok, aku ingin memanggang barbeque. Mulut Krune berkedut, dan dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Kamu benar-benar datang untuk makanan gratis, kan? Namun pada akhirnya ia tidak mendapat jawaban. Krune kemudian menghela napas dan berkata. Lupakan saja, aku tidak akan membuang waktu berhargaku untuk memikirkannya lagi. Setelah itu, Ao dan yang lainnya menghujani Krune dengan pertanyaan tentang pemimpin sekte. Krune merasa tak berdaya menghadapi semua itu, tetapi tetap menjawab. Adapun Harj, dia sudah menyerah untuk berpikir. Dia hanya memeriksa semua informasi yang ada di komunikatornya dan pergi untuk menyelesaikan proses pendaftaran semua roh dan makhluk iblis Krune. Kembali ke kediaman pemimpin sekte, Lucio sedang berbicara dengan salah satu pelindung sekte. Sebagai pemimpin sekte, Lucio tidak memiliki banyak teman, tetapi ini jelas salah satu dari sedikit temannya. Namanya Ojilian Yun, seseorang yang telah dikenalnya selama lebih dari 30.000 tahun. Makhluk kecil itu tak berdaya. Apa dia mengerti dengan siapa dia berbicara? Nanti akan kubalas. Ojilian menghela napas lalu bertanya. Lalu kenapa kau tidak mengirimnya kembali saja? Lagi pula, tidak akan ada yang mempertanyakan keputusanmu.
Kau bisa bilang dia tidak seperti yang kau harapkan, dan tidak akan ada yang mengeluh. Lagi pula, dia hanya secercah cahaya. Lucio mendengar itu tetapi langsung menolak. Tidak perlu. Jika aku melakukan itu, sama saja dengan mengatakan bahwa aku tidak cukup mampu untuk memilih bibit yang baik. Lalu bagaimana reputasiku sebagai pemimpin sekte setelah itu? Ojilian kemudian gemetaran tak berdaya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia malah tertawa. Hanya sedikit orang yang mengenal pemimpin sekte sebaik dirinya, dan ia tak bisa menahan diri untuk berpikir demikian. Kau pikir kau sedang membodohi siapa? Sungguh lelucon. Selain Falanea atau aku, siapa lagi yang berani berdebat denganmu di dalam sekte jalan ilahi kita? Hanya para leluhur, mungkin. Tapi ini berbeda, makhluk kecil itu hanyalah seorang anak kecil. Haha. Sederhananya, dia bukan hanya anak yang berperilaku baik seperti anak-anak lainnya, dan itulah yang kau sukai darinya. Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang untuk menjaga harga diri temannya yang bodoh itu. Kembali ke kediaman Krune, ia mulai bertanya kepada Ao dan yang lainnya tentang hasil pemilihan guru murid. Pada akhirnya, hanya Lova, Tasier, dan Yusa yang tidak mendapatkan guru, tetapi mereka tetap bergabung dengan sekte tanpa masalah. Krune sangat terkesan dengan fakta bahwa Joti mendapatkan tetua pewaris sebagai guru. Tentu saja, Joti tidak ada di sini saat ini, Yusa lah yang memberi tahu Krune tentang hal itu. Meskipun bisa dikatakan mereka berasal dari planet yang sama, Joti sebenarnya belum menjadi bagian dari kelompoknya sebelum ujian, jadi mereka tidak terlalu dekat sejak awal. Yusa juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membagikan batu roh yang mereka dapatkan selama ujian, dan ketika Krune dan Ao melihatnya, mata mereka berbinar. Mereka selalu menjadi yang termiskin, jadi melihat batu roh selalu mengangkat suasana hati mereka. Keesokan harinya, Yusa, Ao, dan Shinja tiba-tiba menerima pesan. Itu dari Cassius Ruli, orang yang bertanggung jawab atas mereka selama perjalanan ke ujian masuk sekte jalan ilahi. Cassius, tentu saja, sudah tahu bahwa keempatnya lulus, yang membuatnya merasa seperti berada di surga. Oh, senior. Saya akan membimbing Anda, silakan datang ke tempat saya. Cassius mengangguk, dan Krune membantunya mengambil rute yang tepat untuk sampai ke kediamannya. Meskipun Cassius bukan anggota, Krune atau siapapun dari kelompoknya dapat menggunakan kartu identitas mereka untuk mengizinkan seseorang memasuki sekte dalam. Tentu saja, selama mereka tidak memasuki tempat penting. Krune belum memiliki kartu identitasnya, jadi dia menggunakan kartu identitas Yusa. Setelah Cassius tiba, dia memeluk Krune dan yang lainnya dengan erat. Terlihat jelas betapa bahagianya dia karena statusnya sebagai senior pun tidak lagi menjadi masalah. Itulah mengapa Guild mengerahkan begitu banyak upaya agar Krune bisa masuk, tetapi siapa sangka bukan hanya dia, tetapi 3 orang lainnya juga lolos. Haha, hebat. Aku tak sabar melihat wajah semua orang saat aku kembali ke planet Makui. Ini bukan hanya hal yang baik untuk guild kita, tetapi juga hal yang hebat untuk seluruh planet. Bayangkan, kita memiliki total 8 kontestan yang lolos ujian kali ini, dan sebagian besar berasal dari guild benua Yule kita. Tidak ada yang akan percaya saat aku memberitahu mereka hal itu. Krune tidak mempermasalahkan suasana hati Cassius. Persekutuan tentara bayaran benua Yule memang telah banyak membantunya hingga ia sangat berterima kasih. Ia sangat senang dengan semua sumber daya yang akan diterima persekutuan tersebut sekarang setelah ia dan yang lainnya bergabung dengan sekte. Ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta sesuatu. Senior, silakan gunakan beberapa sumber daya di perkumpulan tentara bayaran kota Kalei dan cabang di hutan Katiu. Cassius mendengar itu dan mengangguk. Jangan khawatir, kami akan melakukan itu meskipun kau tidak memintanya. Oh ya, bagaimana dengan klan Solie itu? Aku tahu mereka telah membantumu, tetapi mereka juga mencoba mencelakaimu, bagaimana pendapatmu tentang itu? Krune mendengar itu dan berpikir sejenak. Baiklah, berikan saja sesuatu kepada mereka juga. Yusa dan Ao tidak tampak terkejut dengan keputusan Krune. Cassius kemudian bertanya mengapa. Memang benar mereka pernah mencoba menyakiti kami di masa lalu, tetapi justru karena itulah kami akhirnya memiliki Ao bersama kami. Jadi kurasa itu bisa dianggap sebagai keberuntungan tersembunyi. Belum lagi setelah itu, mereka benar-benar melakukan semua yang kami minta tanpa keluhan sedikit pun. Cassius mengangguk dan tidak membahas topik itu lagi. Kemudian dia menatap Krune dengan wajah serius. Aku melihat saat tes, kau seperti semu, kan? Krune mengangguk, sekarang setelah dia menjadi bagian dari sekte jalan ilahi, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Saya yakin Anda bisa memahami mengapa saya tidak bisa menunjukkannya. Cassius mengangguk, bahkan dia pun harus mengakui bahwa dengan secercah kekuatan pendirian fondasi, dia seharusnya juga mampu membuat terobosan. Sekalipun fondasinya terpengaruh, tidak diragukan lagi bahwa itu akan sepadan tergantung pada situasinya. Jadi dia setuju bahwa Krune membuat pilihan yang tepat dengan menyembunyikannya sampai sekarang. Memang benar. Lagi pula, itu tidak penting lagi. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang akan kau lakukan sekarang setelah bergabung dengan sekte. Sebagai murid pemimpin sekte, tidak seorang pun di planet Makui akan menentang perintahmu.
Kau bahkan bisa mengatakan bahwa makhluk halus tidak akan diburu lagi, dan semua kekuatan besar di planet Makui akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginanmu. Lakin, yang mendengar percakapan itu dari samping, segera maju ke depan. Tuan, ini hebat. Kita bahkan bisa menciptakan negara agar para roh halus bisa hidup bebas di sana. Krune memandang Lakin dan para wisep lainnya lalu menghela napas. Lakin, aku tahu apa yang ingin kau lakukan, tapi ada satu hal yang sudah lama menggangguku. Jika kita selalu membawa semua wisep dan menempatkan mereka di tempat yang aman, mereka akan bisa hidup dengan baik untuk waktu yang lama. Tapi apa yang akan terjadi jika aku menghilang? Wisep-wisep itu kemudian akan menjadi target utama semua orang di sana, dan tempat perlindungan mereka pasti akan dibantai. Cassius mendengar itu dan mengangguk, sepertinya dia tidak perlu ikut campur. Krune kemudian melanjutkan. Setelah sekian lama, aku akhirnya mengerti satu hal. Yang perlu kita lakukan bukanlah mencari tempat aman di mana mereka bisa hidup damai, karena tidak ada yang namanya keselamatan abadi di alam semesta ini. Jadi aku sampai pada kesimpulan bahwa yang perlu kau, aku, dan semua wisep lakukan bukanlah menyelamatkan ras wisep, tetapi memberi mereka kesempatan untuk tumbuh kuat seperti kita. Lalu dia melanjutkan. Dan tindakan seperti menempatkan mereka di dalam kotak yang terbebas dari bahaya adalah tindakan yang paling bodoh. Masalah utama para wisep saat ini adalah kenyataan bahwa mereka tidak memiliki cara untuk berkultivasi secepat yang lain. Karena energi mereka akhirnya menjadi sumber daya kultivasi. Tapi coba pikirkan bersama, jika kita mengesampingkan fakta bahwa mereka tidak bisa berkultivasi dengan benar, apakah ada perbedaan antara mereka dengan binatang iblis atau manusia? Manusia yang memasuki zona bahaya ada di sana untuk mendapatkan sumber daya binatang iblis. Sebagai imbalannya, binatang iblis juga dapat membunuh manusia untuk mendapatkan daging, dantian, dan barang-barang yang mereka bawa. Pada akhirnya, baik manusia maupun binatang iblis juga dianggap sebagai sumber daya kultivasi. Mengapa mereka berada pada level yang sama? Itu karena mereka setidaknya dapat melindungi diri mereka sendiri, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para wisep. Hal inilah juga yang menyebabkan mereka bisa menjadi lebih kuat karena mereka memiliki lawan yang membantu menempa diri mereka sendiri. Jadi yang perlu kita lakukan bukanlah mencari tempat yang aman dan membuang semua gumpalan energi itu ke dalam. Sekali lagi, yang perlu kita lakukan adalah menemukan cara untuk membantu mereka menjadi lebih kuat. Lakin dan para wisep lainnya merasa seolah-olah mereka telah tercerahkan. Benar, jika guru menghilang, lalu apa yang akan terjadi dengan gumpalan energi yang tersisa? Dia bisa meminta ketua sekte untuk membantu melindungi tempat itu, tetapi bagaimana dengan gumpalan energi dari planet lain? Yang kuinginkan bukanlah menyelamatkan gumpalan energi yang ada di depanku, tetapi semuanya. Namun kemudian, dia memikirkan sesuatu. Tapi guru, jika kita ingin roh-roh itu menjadi lebih kuat. Lakin tidak mengatakan apapun lagi karena Cassius juga hadir. Tetapi Krune mengerti bahwa Lakin sedang memikirkan teknik energi tak terhingga. Itulah satu-satunya hal yang dapat membantu wisep berkultivasi, tetapi itu juga merupakan rahasia terbesar Krune. Mereka semua telah melihat efek teknik kultivasi ini pada ras lain juga, dan meskipun tidak sebaik pada wisep, itu tetaplah teknik yang luar biasa. Belum lagi, itu baru mempertimbangkan ras biasa, Krune masih belum membahas ras yang ahli dalam hal jiwa seperti spiritas. Kemungkinan besar mereka akan mampu mencapai kemahiran yang sama, atau bahkan lebih tinggi. Tentu saja, Krune mengetahui semua itu. Aku mengerti maksudmu, tapi tidak perlu khawatir. Lagi pula, bukan baru sekarang aku mulai memikirkannya. Lalu Krune menatap Cassius dan berkata, Senior, topik ini agak sensitif. Bisakah Anda memberi kami waktu sebentar? Cassius sama sekali tidak keberatan, di alam semesta kultivasi, rahasia adalah hal biasa. Kemudian dia mengangguk dan meninggalkan ruangan, Krune meminta salah satu naga kadal untuk membawanya ke tempat lain. Kemudian Krune memanggil dua gumpalan energi. Lakin, tentu saja, tahu siapa mereka. Nama mereka adalah Tira dan Juji, dua gumpalan energi yang juga menerima teknik energi tak terhingga langsung dari gurunya. Saat ini, keduanya berada di tahap ke-8 dan ke-9 dari kondensasi Qi. Juji, khususnya, berada di puncak alam kondensasi Qi saat ini. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Lakin bertanya-tanya. Mengapa gurunya sendiri yang mengajari mereka? Dia bisa saja meminta Lakin, Kasih, atau siapapun, dan mereka akan melakukannya untuknya. Krune lalu menatap Tira dan Juji dan bertanya. Bagaimana, apakah Anda menemukan masalah selama mempelajari teknik baru ini? Teknik baru. Bukan hanya Lakin, semua orang yang tahu tentang teknik berbagai energi langsung tertarik. Tira adalah orang pertama yang menjawab. Aku tidak mengalami masalah, leluhur. Aku sudah mencoba kedua versinya, dan pada dasarnya sama. Satu-satunya perbedaan adalah versi baru sedikit lebih lambat dalam penyerapan energi spiritual, tetapi tidak terlalu signifikan. Kurasa perbedaannya antara 10% hingga paling banyak 20%. Krune mengangguk dan menatap Juji. Sama halnya dengan saya, leluhur. Saya telah menggunakan versi baru selama ini, dan saya yakin bahwa itu akan berfungsi bahkan setelah terobosan menuju pembentukan fondasi.
Yusa tak bisa menahan diri lagi dan bertanya. Bisakah Anda memberitahu kami apa yang sedang terjadi? Saya hampir meledak karena penasaran. Kali ini, Yusa benar-benar berbicara mewakili semua orang. Krune tersenyum lalu memanggil wisep lain, tetapi wisep ini belum mulai berkultivasi. Bahkan, Krune hanya tahu namanya, Bril. Bril merasa gugup, itu adalah pertama kalinya leluhur wisep memanggil namanya. Kemudian Krune memberikan teknik kultivasi kepadanya, setelah itu, dia memanggil semua binatang iblis dan kultivator yang ada di sana saat itu. Ambil teknik budidaya yang telah kusiapkan ini dan coba praktikkan bersama Bril. Shinja dan yang lainnya sudah memiliki gambaran tentang apa semua ini, tetapi mereka tetap melakukan apa yang diminta Krune. Kemudian Krune secara pribadi membimbing Bril selama masa kultivasi pertamanya. Dengan bantuan Krune, tidak butuh waktu lama bagi Bril untuk menciptakan meridian energi semu pertama. Bagaimana dengan semua makhluk iblis dan manusia? Benda ini tidak berfungsi, tidak peduli bagaimana saya mencoba mengarahkan energi spiritual, saya tidak bisa membuatnya berbentuk meridian energi semu. Orang yang berbicara adalah Ruik, pemimpin Sekte Pelangi. Atau setidaknya, begitulah cara semua orang masih memperlakukannya. Shinja lalu menatap Bril dan berkata. Jadi begitulah, kau menciptakan versi baru dari teknik energi berlimpah, versi yang hanya berfungsi untuk roh-roh halus dan bukan untuk orang lain. Mereka yang masih kebingungan akhirnya memahami inti permasalahannya. Krune kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata. Akulah yang menemukan bentuk asli teknik energi berlimpah. Jadi, tentu saja, aku juga bisa mengubahnya. Teknik ini pada dasarnya sama dengan yang asli, hanya sedikit lebih buruk dalam mengumpulkan energi spiritual. Namun, teknik ini juga dapat menciptakan meridian energi spiritual seperti milikmu, dan sangat cocok hanya untuk wisep dan wisep. Lalu dia menunjukkan ekspresi bangga dan berkata. Aku menyebutnya, teknik gumpalan tak terhitung. Shinja tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana kau membuatnya hanya berfungsi pada gumpalan asap? Krune mendengar itu dan menggelengkan kepalanya. Ini rahasia, bukan berarti aku tidak mempercayaimu dan yang lain, tapi aku lebih suka menyimpan informasi ini untuk diriku sendiri. Meskipun aku rasa tidak akan ada yang bisa menemukan wujud aslinya setelah mendapatkan informasi ini, aku lebih memilih untuk tidak mengambil risiko. Shinja mengangguk dan setuju bahwa itu adalah yang terbaik. Selama hanya Krune yang tahu cara kerjanya, itu akan lebih aman baginya dan para wisep juga. Kali ini, Lakin yang bertanya. Tetapi guru, jika para roh mulai berkultivasi sekarang, bukankah itu akan membawa bahaya yang lebih besar bagi mereka? Lagi pula, mereka akan mulai memiliki lebih banyak energi, yang akan menarik lebih banyak pemburu untuk mengejar mereka. Krune mendengar itu dan mulai tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tahu mengapa versi baru ini sedikit lebih buruk daripada versi sebelumnya? Lakin dan semua orang lainnya menggelengkan kepala. Krune tidak keberatan dan memberitahu mereka. Itu karena hal itu mengubah struktur energi spiritual para wisep. Seperti yang Anda ketahui, meridian energi spiritual mengubah energi luar menjadi energi yang kompatibel dengan penggunanya. Tetapi sebenarnya, ia juga dapat mengubah energi spiritual pengguna sendiri menjadi sesuatu yang lain. Ini tidak akan mengubah apapun bagi para wisep itu sendiri, mereka tidak akan menjadi lebih lambat, lebih cepat, lebih kuat, lebih lemah, lebih berbakat, atau kurang berbakat. Sederhananya, hal itu tidak memiliki arti apapun bagi para wisep. Lakin dan yang lainnya takjub. Bagaimana mungkin? Krune tersenyum dan berkata. Sebenarnya, ini adalah bagian termudah untuk dibuat. Tahukah Anda mengapa semua ras lebih suka menggunakan energi wisep untuk kultivasi? Itu karena energi mereka jauh lebih mudah diubah dan jauh lebih cepat diserap daripada inti iblis, dantian, dan batu roh. Jika bukan karena kotoran yang sangat memengaruhi fondasi seseorang, wisep bisa dianggap sebagai sumber kultivasi terbaik di alam semesta. Namun justru energi yang mudah diubah inilah yang memungkinkan saya menggunakan teknik baru untuk mengubahnya. Pada saat gumpalan energi itu selesai menciptakan 9 meridian energi semu, energi mereka sendiri tidak akan lagi menjadi energi gumpalan energi biasa. Tiba-tiba, mata Dier berbinar. Dier adalah sosok halus yang memasuki lembaga pendirian dengan pohon sebagai fondasinya. Nenek moyang, kurasa aku sudah mengerti. Krune tersenyum dan menunggu Dier berbicara. Jika aku tidak salah, konversi energi spiritual yang dibicarakan leluhur sama dengan yang dilakukan ras lain. Ketika ras lain mengkonversi energi spiritual untuk penggunaan mereka sendiri, energi itu akan masuk ke inti atau dantian mereka. Semua orang dapat menggunakan dantian dan inti iblis untuk berkultivasi. Namun, kesulitan konversi dan penyerapan antara mereka dan wisep seperti perbedaan antara langit dan bumi.
Bahkan tidak perlu disebutkan. Mata Krune berbinar dan berkata, "Bravo. Kerja bagus, Dier." Namun yang lain masih tidak mengerti apa yang dibicarakan Dier. Krune kemudian memandang semua orang dan berkata, "Tunggu sebentar, saya yakin Dier bisa menjelaskan sisanya." Dier merasa malu dengan pujian Krune dan perhatian semua orang tertuju padanya. Namun, dia tetap melanjutkan penjelasannya. Nah, maksudku adalah setelah energi Wisep selesai dikonversi di meridian energi semu ke-9, energi itu akan menjadi sama dengan inti iblis dan dantian. Itu akan menjadi jenis energi yang sudah dikonversi dan tidak dapat diserap dengan mudah lagi. Sederhananya, apakah kamu menggunakan inti Wisep, inti binatang iblis, atau dantian, itu tidak akan berpengaruh. Semuanya akan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk diserap dan dikonversi. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Krune tak kuasa menahan diri untuk memuji kecerdasan Dier. Akhirnya, semua orang mengerti keajaiban macam apa yang telah dicapai Krune dengan teknik Myriad Wisps yang baru. Lakin adalah orang yang paling terpengaruh karena dia langsung mengenali efek dari perubahan tersebut. Luar biasa. Dengan ini, baik binatang iblis maupun kultivator akan kehilangan minat pada setiap Wisp dengan kultivasi tinggi. Lagi pula, itu sama saja dengan membunuh manusia atau binatang iblis untuk dantian dan inti iblis mereka. Mengingat Wisep jauh lebih langka daripada binatang iblis dan manusia, keduanya pasti akan lebih memilih untuk fokus pada yang lain. Wisep, manusia, dan binatang iblis semuanya akan memiliki standar yang sama. Krune mengangguk. Namun saat itulah Lakin memikirkan sesuatu. Satu-satunya masalah adalah belum ada yang tahu tentang hal ini, dan bahkan jika mereka tahu, mereka tidak bisa memastikan apakah Wisep yang mereka temukan di jalan adalah pengguna teknik guru atau bukan. Itu berarti akan dibutuhkan banyak pengorbanan Wisep sampai stabilitas tercapai dan ras lain menyerah pada mereka. Mereka juga tidak akan langsung percaya hanya karena kita mengatakan bahwa Wisep tidak lagi baik untuk kultivasi. Krune menghela napas tetapi tetap mengangguk. Ya, itulah satu-satunya hal yang tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, hanya inilah yang bisa kulakukan untuk para makhluk halus itu. Tiba-tiba, seorang pria muncul di samping Krune seolah-olah dia adalah hantu. Setiap ras di alam semesta yang mencapai puncak meraihnya melalui perjalanan penuh perjuangan dan pengorbanan. Itu hanya berarti bahwa inilah saatnya para Wisep memulai perjalanan mereka juga, dan tidak ada yang salah dengan itu. Jantung Krune hampir berhenti berdetak saat itu juga. Ketika akhirnya ia menyadari siapa orang itu, wajahnya langsung berubah muram. Dasar kakek tua sialan. Apa kau tahu cara mengetuk sebelum masuk ke rumah orang? Dia jelas tak lain adalah pemimpin sekte Jalan Ilahi, Lucio Kovel. Lucio kemudian tersenyum main-main pada Krune dan berkata, "Aku adalah ketua sekte, jadi seluruh sekte adalah rumahku. Jelas, aku bisa masuk kemanapun aku mau. Terutama rumah muridku sendiri." Mulut Krune berkedut setelah mendengar itu, tetapi dia tahu bahwa itu bukanlah masalah penting saat ini. "Sudah berapa lama kamu di sana?" Lucio langsung menjawab. "Cukup lama untuk mengetahui bahwa teknik 1000 gumpalan ini tidak lebih dari versi yang lebih buruk dari yang sebenarnya. Sekarang aku bisa mengerti bagaimana begitu banyak kontestan dari planet lemah seperti Makui bisa masuk ke sekteku." Jantung semua orang berhenti berdetak sejenak setelah mendengar ucapan Lucio itu. Krune kemudian menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Jadi, kamu akan memaksa mereka untuk menggunakan teknikku atau aku?" Dor. Krune bahkan tidak melihat dari mana asalnya, tetapi kepalanya dipukul oleh tuannya secara tiba-tiba. Apa kau pikir aku, gurumu, akan melakukan hal bodoh seperti itu? Kecuali aku ingin menghancurkan hati Daoku sendiri, tidak mungkin aku akan melakukan hal yang memalukan seperti itu." Krune tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Kata orang yang suka menyelinap masuk ke rumah orang lain. Dor. Kepala Krune sekali lagi dihantam hingga ia merasa pusing. Lalu Lucio berkata, "Cukup sampai di situ. Seperti yang kukatakan sebelumnya, pengorbanan tak terhindarkan ketika suatu ras mulai naik peringkat. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan, karena pengorbanan itulah para pelindung ras Wisep di masa depan akan mulai muncul." Lalu dia memasang wajah serius dan berkomentar. "Muridku, aku tak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa hatimu terlalu lembut. Suatu hari nanti, itu akan berbalik menyerangmu, jadi kamu harus mengubahnya sesegera mungkin." Di sisi lain, Krune sama sekali tidak berniat untuk berubah. Tidak mungkin. "Jika aku mengubah diriku hanya karena apa yang kau katakan, apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri pada akhirnya?"
Aku percaya bahwa semua yang telah kucapai sejauh ini adalah berkat siapa diriku dan apa yang telah kulakukan, jadi aku tidak akan berubah. Bahkan jika aku harus mati karenanya, aku tidak akan berubah. Lucio kemudian menggelengkan kepalanya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tersenyum. Tekad yang sangat kuat. Orang lain tidak tahu harus berpikir apa tentang hubungan guru-murid ini, tetapi hubungan itu sudah cukup baik sehingga ketua sekte tidak akan mengorek masalah lebih lanjut. Lucio lalu menatap Krune dan para wisep lainnya dan berkata, lagi pula, ini adalah hal yang baik bagi ras wisep kalian. Mungkin akan memakan waktu ratusan, bahkan ribuan tahun hingga ras kalian mendapatkan pijakan di alam semesta ini. Tapi itu juga terjadi pada semua orang, termasuk manusia, jadi tidak perlu merasa sedih karenanya. Lalu dia memperhatikan Krune dan bertanya. Ngomong-ngomong, ini sudah hari berikutnya, di mana barbecue saya? Krune tidak menginginkan apapun selain mengusir orang ini, tetapi dia tahu bahwa keinginan seperti itu mustahil untuk diwujudkan. Dia kemudian menoleh ke salah satu saudara naga kadal lainnya dan meminta untuk memanggil saudara mereka dan Cassius kembali. Tunggu di situ, dasar orang tua bangka. Aku memang sudah berencana memasak karena senior Cassius datang hari ini. Mulut Lucio sedikit berkedut. Siapa kakek tua itu? Harus kukatakan bahwa jika mempertimbangkan tingkat kultivasiku, aku adalah pria yang sangat muda dan tampan. Krune hanya menjabat tangannya. Ya, sangat tampan. Sekarang, tunggu sampai makanannya siap. Lova, bantu aku di sini. Lucio tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sebaiknya aku mencari murid lain yang tahu bagaimana menghormati gurunya. Krune mendengar itu, dan matanya langsung berbinar. Bagus. Ayo kita cari orang lain, aku akan membantumu. Bagaimana dengan Yusa? Dia cukup tidak tahu malu, sangat cocok untuk orang sepertimu. Yusa mendengar itu dan hampir pingsan. Apakah Krune ingin menjadikannya sebagai korban sekarang? Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka berusaha sekuat tenaga menahan tawa. Bagaimanapun juga, Lucio adalah pemimpin sekte. Lucio, tentu saja, menyadari hal itu. Lupakan saja, jika aku membiarkanmu pergi, kau pasti akan menyiksa orang lain, aku tidak mungkin membiarkanmu melakukan itu. Lalu dia duduk di atas meja dan mulai menunggu. Tidak lama kemudian, Cassius kembali dengan naga kadal. Dia memperhatikan orang baru di ruangan itu, tetapi karena penampilannya yang seperti pengemis, dia tidak mengenali siapa orang itu. Pada akhirnya, dia mengira orang itu adalah salah satu murid rendahan. Lagi pula, cara berpakaian ketua sekte memang tidak terpuji. Krune menyadari bahwa Cassius telah kembali dan memintanya untuk duduk makan bersama mereka. Cassius toh tidak terburu-buru, jadi dia menerima. Kemudian dia duduk di samping ketua sekte dan mengeluarkan sebotol anggur dari cincin spasialnya. Hai, saudaraku. Mau anggur? Lucio tidak keberatan dan menerima segelas minuman. Melihat bahwa, murid, ini cukup ramah, dia berkomentar. Ngomong-ngomong, saudaraku. Kau seharusnya berpakaian lebih baik karena saat ini kau lebih mirip pengemis. Lagi pula kita berada di sekte jalan ilahi. Wajahmu mungkin tidak terlalu menarik, tetapi pakaian yang bagus dapat mengubah penampilan seorang pria sama seperti seorang wanita. Lucio hampir muntah darah kali ini. Wajahmu tidak begitu menarik. Wajah seluruh keluargamu juga tidak begitu menarik. Cassius tidak keberatan dengan komentar itu. Sedangkan yang lainnya, mereka mau tak mau memuji keberanian Cassius dalam hati. Setelah itu, Krune dan Lova menyajikan makanan sekali lagi, dan semua orang makan dan mengobrol. Setelah selesai, pemimpin sekte akhirnya pergi. Cassius memperhatikan bahwa, murid rendahan, yang berada di sampingnya hingga saat ini telah menghilang, dan dia mau tak mau bertanya. Dia pergi kemana? Lalu Krune berkata. Abaikan saja dia, tuanku suka makan gratis lalu menghilang begitu saja, aku memutuskan untuk mengabaikannya juga. Cassius kemudian mengangguk. Oh, saya mengerti, tuanmu. Untuk sesaat, Cassius tidak terlalu mempedulikan kata-kata Krune. Namun tiba-tiba, keringat dingin mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Gurumu. Guru Krune. Pemimpin sekte jalan ilahi. Guru itu. Krune melirik Cassius dan bertanya. Siapa lagi kalau bukan kakek tua itu? Cassius mendengar itu dan pingsan. Hari ini, Cassius mencatat sejarah. Dia adalah kultivator alam jiwa ilahi pertama yang mengatakan bahwa ketua sekte jalan ilahi itu jelek di depan wajahnya dan selamat untuk menceritakan kisahnya. Tidak lama kemudian, Krune kembali terkejut. Tuannya sekali lagi muncul entah dari mana di sisinya. Kamu melakukannya dengan sengaja, kan? Lucio tersenyum dan berkata. Oh, baru sekarang kamu menyadarinya.
Krune hampir meledak, tetapi dia menarik napas dalam-dalam lagi dan bertanya. Sekarang apa lagi? Lalu Lucio berkata. Aku lupa mengambil salinan teknik barumu untuk makhluk halus itu, berikan satu padaku dan aku akan membantumu menyebarkannya ke planet lain. Sebagai ketua sekte jalan ilahi, tugas seperti itu terlalu mudah baginya. Bahkan, bukan dia yang akan mengerjakannya, dia hanya akan menyerahkannya kepada salah satu bawahannya, dan mereka akan menyelesaikannya. Mengingat kekuatan ketua sekte, itu bahkan lebih mudah daripada mengangkat jari. Krune, tentu saja, sangat senang mendengarnya. Dalam benaknya, planet lain selain Makui akan sangat rumit untuk menyebarkan teknik tersebut. Dia kemudian segera mengirimkan salinannya kepada komunikator utamanya. Izinkan saya melihatnya. Lucio kemudian mulai memeriksanya untuk melihat apakah ada sesuatu yang janggal. Yang mengejutkan, teknik tersebut ternyata dibuat dengan sangat baik. Oh, ini di luar dugaan, saya tidak menemukan kesalahan apapun pada teknik ini. Saya kira saya perlu mengubah setidaknya 99% atau lebih sebelum bisa dianggap dapat digunakan, tetapi sepertinya tidak perlu. Krune mengabaikan sindiran itu dan berkata dengan wajah bangga. Itu jelas sekali. Akulah yang menciptakannya, bukan kamu. Lucio juga mengabaikan ejekan Krune dan mulai menganalisisnya. Coba saya lihat apakah saya bisa menyimpulkan yang sebenarnya dari situ. Mulut Krune berkedut, gurunya bahkan tidak berusaha menyembunyikan niatnya sama sekali. Lucio kemudian menghabiskan 1 jam membaca dan membaca ulang sambil melakukan beberapa percobaan di tempat. Krune menyadari bahwa dia benar-benar berusaha keras dan diam-diam meninggalkan gurunya di sana. Dia kemudian membantu Cassius, yang berada di ruangan lain, untuk bangun, dan memberikan salinan teknik itu kepadanya. Senior, ini adalah teknik yang saya ciptakan, yang hanya dapat digunakan oleh Wisop. Bisakah Anda membantu saya menyebarkannya ke seluruh planet Makui? Cassius terkejut bahwa Krune memiliki sesuatu seperti itu. Tak heran kecepatan kultivasinya begitu cepat, dia menciptakan teknik kultivasi yang khusus dibuat untuk Wisop. Cassius melihat sekilas dan dapat memastikan bahwa teknik itu sudah lengkap. Tetapi dia tidak tahu mengapa teknik itu hanya berfungsi untuk Wisop. Dia kemudian mencoba mempraktikkannya selama 1 menit dan menemukan bahwa Krune benar. Dia tidak mendapatkan hasil apapun darinya. Aneh sekali, pada pandangan pertama, seharusnya tidak ada masalah bagi saya untuk mengembangkannya. Namun, begitu saya mulai, apapun yang saya lakukan, saya sama sekali tidak bisa menciptakan meridian semu pertama. Cassius lalu menatap Krune dan bertanya. Apakah benda ini didasarkan pada teknik berbagai energi? Krune mengangguk. Ya, itu satu-satunya teknik yang saya tahu yang dapat digunakan oleh Wisop, dan melalui penelitian itulah saya menemukan cara untuk membuat modifikasi bagi ras Wisop. Selain ras Wisop, saya ragu ras lain manapun akan mampu mengembangkannya. Bahkan jika mereka menemukan cara untuk melakukannya, hasil yang akan mereka dapatkan pasti akan beberapa kali lebih buruk daripada Wisop. Cassius terkejut mendengar itu, lalu mengangguk. Baiklah, serahkan padaku. Mengingat kau sekarang adalah murid pemimpin sekte, ada banyak sekali kekuatan di planet Makui yang ingin mendapatkan simpati darimu. Mereka pasti akan berusaha menyebarkannya ke zona bahaya dan ke para Wisop di sana. Tapi sudahkah kau memikirkan konsekuensi dari meningkatnya kultivasi para Wisop? Mereka akan menjadi target yang lebih besar. Krune mengangguk. Aku sudah memikirkannya, dan ini adalah pengorbanan yang perlu dilakukan. Bahkan, ini adalah sesuatu yang harus terjadi agar para Wisop menjadi ras yang kuat di masa depan. Cassius mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan pengalamannya, dia bisa tahu bahwa Krune sudah memikirkan kemungkinan ini, yang berarti ada sesuatu yang lain di balik teknik ini. Baiklah. Aku sudah menyelesaikan semua persiapan untuk kembali ke planet Makui, dan aku bahkan membawa kembali sejumlah sumber daya yang dijanjikan kepada planet-planet dengan kontestan yang berhasil. Aku tidak sabar untuk melihat ekspresi wajah Berry saat aku kembali. Hahaha. Cassius kemudian pergi hari itu dan memulai perjalanannya kembali ke planet Makui bersama para kontestan yang gagal. Sesampainya di rumah Krune, sudah 3 jam berlalu sejak ketua sekte mulai menganalisis teknik Wisopnya. Akhirnya, Lucio tersadar dan menghela napas. Betapa menakutkannya gumpalan itu, aku bertanya-tanya bagaimana perasaan Ian jika dia masih hidup. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, yang bisa kukatakan hanyalah bahwa gumpalan itu menggunakan teknik energi berlimpah sebagai dasarnya, tetapi aku tidak tahu mengapa teknik itu hanya berfungsi untuk gumpalan-gumpalan kecil. Apalagi menyimpulkan gumpalan yang sebenarnya dari gumpalan itu. Meskipun begitu, dia senang melihat betapa berbakatnya Krune. Meskipun dia menyukai Krune, dia memang peduli dengan fakta bahwa Krune adalah seorang Wisop. Jauh di lubuk hatinya, dia takut Krune akan kehabisan umur sebelum mencapai alam jalan ilahi.
Namun, sekarang kepercayaannya pada Krune telah meningkat cukup banyak. Lucio meninggalkan ruangan tempatnya berada dan mendapati Krune sedang mengobrol dengan teman-temannya. Krune segera menyadari tuannya mendekat dan langsung bertanya. Bagaimana, apakah kamu menemukan sesuatu? Lucio menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku bisa tahu bahwa itu dibuat menggunakan teknik berbagai energi sebagai dasarnya. Namun, aku tetap tidak mengerti mengapa itu hanya berfungsi pada gumpalan energi. Krune akhirnya menghela napas lega dan mulai tertawa. Lihat. Itulah kekuatan kecerdasan para wisep. Lucio lalu menunjukkan rasa jijik di wajahnya dan berkata. Apa yang kau tertawa-tawakan? Kau adalah murid pemimpin sekte. Muridku. Jika kau tidak bisa melakukan sesuatu semudah ini, kau tidak layak menerima ajaranku. Krune hampir pingsan saat itu juga. Mudah. Apakah dia tahu berapa banyak usaha yang telah dia curahkan saat menciptakan teknik ini? Namun, Krune memutuskan untuk tidak membantah. Jika tidak, orang ini mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pergi. Pokoknya, tepati janjimu dan bantu aku menyebarkan teknik ini. Lucio mengangguk lalu berkata. Ada satu hal lagi yang ingin ku minta kau tunjukkan padaku, lepaskan energi spiritualmu, aku ingin memeriksa kesesuaiannya dengan energiku. Ini akan membantuku memikirkan apa yang harus kuajarkan padamu di masa depan. Krune tidak keberatan dan melakukan apa yang diperintahkan. Karena dia sudah memiliki seorang guru, dia sebaiknya memanfaatkannya sepenuhnya. Lucio kemudian melepaskan energi spiritualnya sendiri, seperti sebelumnya, energinya berwarna seperti pelangi. Krune sekarang dapat melihat betapa miripnya energi mereka, bahkan rona pelangi mereka pun sangat mirip. Tentu saja, energi milik ketua sekte itu entah berapa kali lebih kuat daripada miliknya. Krune kemudian merasakan energi spiritual gurunya memasuki fondasinya, yang membuatnya secara naluriah mencoba menghentikannya. Namun kemudian, ia menerima pesan indera ilahi dari gurunya. Jangan dihentikan, aku perlu memeriksa seluruh yayasanmu untuk melihat perkembangan yayasan semestamu. Namun Krune berada dalam dilema, roh cahaya juga ada di sana. Untungnya, ketakutannya segera sirna oleh roh cahaya itu sendiri. Apa? Apa kau pikir semut ini bisa merasakan kehadiranku? Teruslah bermimpi. Biarkan dia melakukan apa yang dia suka. Sudah kubilang sebelumnya, aku tidak bisa banyak membantumu dalam hal lain selain kekuatan petir kesengsaraan. Kalau begitu, akan lebih baik jika kau bisa mendapatkan bimbingan yang tepat. Krune menghela napas lega dan segera membuka sepenuhnya fondasi alam semestanya agar tuannya dapat memeriksanya secara menyeluruh. Lucio sedang memeriksa semuanya ketika tiba-tiba, dia menemukan matahari Krune. Jantung Lucio bahkan berhenti berdetak sejenak saat melihatnya. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan energi kekacauan untuk diciptakan. Tentu saja, Lucio langsung bertanya kepada Krune bagaimana dia melakukannya. Oh, itu cukup sederhana. Aku menyadari bahwa kekuatan petir kesengsaraan milikku tidak semurni kesengsaraan surgawi itu sendiri, jadi aku menggunakan kesengsaraan surgawi milik temanku untuk membersihkannya. Hasilnya adalah kotoran yang keluar hanya berbahaya bagi kekuatan petir kesengsaraan itu sendiri, bukan bagiku. Ketika aku mencoba menggunakannya, aku juga menyadari bahwa energi itu mudah berubah. Lalu aku mendapat ide, mengapa aku tidak mencoba menciptakan matahari untuk fondasi alam semestaku. Setelah aku mengumpulkan semuanya, memampatkannya dengan energi spiritual, dan memberikan tendangan yang kuat dengan petir kesengsaraan, matahari pun lahir. Krune bahkan tidak menyebutkan kata energi kekacauan, sekalipun, dia hanya menyebutkannya sebagai jenis energi seolah-olah dia tidak tahu apa itu. Semua itu agar dia bisa menyembunyikan keberadaan roh cahaya. Mulut Lucio berkedut. Menendangnya dengan keras. Siapa yang akan menggunakan petir kesengsaraan untuk menendang sesuatu? Tapi itu tidak penting saat ini. Apakah itu berarti kamu bisa mendapatkan lebih banyak energi itu? Krune mengangguk dan menggelengkan kepalanya setelah itu. Meskipun saya masih bisa mendapatkan sebagian, jumlahnya tidak akan banyak. Dengan pengalaman yang dimiliki Lucio, dia tidak perlu Krune untuk memberitahunya sisanya. Pembersihan kotoran pertama adalah yang paling berhasil menghilangkan kotoran. Kamu masih memiliki kotoran dalam kekuatan petir kesengsaraanmu, tetapi tidak sebanyak yang kamu miliki pertama kali, benarkan? Krune terkesan karena gurunya memahami semuanya dengan begitu cepat. Sepertinya kau bukan pemimpin sekte tanpa alasan. Dor. Kali ini, Lucio tak bisa menahan diri dan memukul kepala Krune lagi, yang membuat Krune merasa pusing di sekujur tubuhnya. Pokoknya, aku sudah sedikit memahami dasar dan kelemahanmu saat ini. Alasan aku meminta waktu seminggu adalah agar aku bisa merancang cara yang tepat untuk mengajarimu, dan pemeriksaan barusan akan membantu. Aku pergi sekarang, jangan buang-buang waktumu untuk makan dan sedikit berlatih juga, lagi pula kau akan segera memasuki alam pembentukan inti. Krune mengangguk, lalu Lucio langsung pergi setelahnya. Krune tak bisa menahan rasa gembiranya karena gurunya mengatakan bahwa ia menemukan kekurangan dalam kultivasinya. Itu berarti gurunya benar-benar bisa membimbingnya lebih jauh. Krune menghabiskan malam terakhir untuk berlatih dan memutuskan untuk pergi keesokan harinya untuk melihat-lihat sekte. Lakin dan semua orang lainnya sudah mengambil kartu identitas mereka sendiri dan dapat berjalan-jalan di sekte luar dan dalam juga. Para wisep tidak perlu takut akan serangan siapapun di sini, jadi hampir semua dari mereka sedang berada di luar saat ini. Lakin segera pergi mencari kasih, dia tetap bersama kelompok Ao, jadi dia tidak ada di sana sejak awal.
Krune menyadari bahwa tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan juga pergi untuk melihat-lihat. Setelah memeriksa informasi tentang fasilitas yang tersedia untuk murid sekte dalam, Krune memutuskan untuk mampir ke ruang kultivasi terlebih dahulu. Ruang kultivasi sekte dalam memiliki formasi pengumpul energi spiritual tingkat 9 bintang perak, yang sangat mengesankan bagi seseorang seperti Krune. Formasi terbaik yang pernah ia temukan sebelumnya berada di markas besar persekutuan tentara bayaran di benua Yule, dan itu pun masih berada di tingkat bintang biasa. Ketika Krune tiba di fasilitas tersebut, ia menyadari bahwa ia perlu membayar poin jasa ilahi untuk waktu penggunaannya. 1 jam membutuhkan 100 poin jasa, dan saat ini ia memiliki 2000 poin, jumlah yang sama dengan semua murid sekte dalam yang bergabung untuk pertama kalinya. Meskipun tidak memiliki banyak, ia tetap memutuskan untuk membayar selama 1 jam untuk melihat seberapa bagus fasilitas tersebut. Murid rendahan yang bertugas menjaga konter memperhatikan Krune mendekat dan terkejut. Murid pemimpin sekte. Semua orang di sekitar mendengar kata-kata murid rendahan itu dan segera menoleh. Jadi, dialah murid pertama dari ketua sekte. Aku jadi penasaran mengapa pemimpin sekte mau menerima makhluk semuda itu sebagai murid. Awalnya, saya pikir itu kesalahan, tetapi 2 hari telah berlalu, dan tidak ada yang berubah. Itu berarti ketua sekte benar-benar memilihnya. Krune bisa mendengar semua suara di sekitarnya dan menghela napas. Itulah mengapa dia tidak ingin menjadi murid pemimpin sekte. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mempedulikan hal itu. Lalu dia memasuki ruangan dan mulai berlatih agar bisa melihat perbedaannya. Tiba-tiba, mata Krune berbinar. Luar biasa. Kultivasi di sini sama saja seperti menggunakan batu roh tingkat 5 tanpa henti. Meskipun ini adalah formasi 9 bintang perak, itu tidak mengubah fakta bahwa levelnya masih perak. Aku penasaran seberapa bagus formasi yang berada di level bintang emas. Dari apa yang kutemukan di jaringan sekte, formasi bintang emas hanya tersedia untuk murid inti dan murid warisan. Krune sudah memeriksa apa saja yang diperlukan untuk memasuki sekte inti. Pertama, seseorang harus setidaknya berada di tahap pembentukan inti, siapapun di bawah itu, bahkan murid dari pemimpin sekte sendiri, tidak akan diizinkan masuk. Kedua, ada ujian lain yang diadakan setiap tahun bagi para kultivator alam pembentukan inti sekte dalam. Jika mereka lulus, mereka dapat memasuki sekte inti. Namun, itu tidak mudah. Jumlah yang diterima setiap tahunnya tidak lebih dari 20 atau 30 kontestan. Jangan menganggap angka ini signifikan. Kita harus ingat bahwa setiap 10 tahun sekali, sejumlah besar murid sekte dalam bergabung dengan sekte jalan ilahi. Proporsi murid sekte dalam dan sekte inti hanya sekitar 1/100, yang berarti sekte dalam memiliki setidaknya 100 kali lebih banyak murid daripada sekte inti. Krune menggunakan setiap detik yang dimilikinya untuk berlatih agar poinnya tidak hilang sia-sia. Saat meninggalkan kamarnya, ia merasa ada lebih banyak orang dan makhluk iblis di sana, dan semuanya menatapnya. Krune berpura-pura tidak mempermasalahkannya dan memutuskan untuk pergi ke tempat berikutnya. Setelah menggunakan formasi teleportasi, dia tiba di paviliun kultivasi, sebuah bangunan raksasa dengan ratusan ribu teknik kultivasi, keterampilan, dan bahkan beberapa seni terlarang serta teknik kultivasi jiwa. Dibandingkan dengan tempat ini, aula buku dimensi sekte pelangi yang lama tampak lebih seperti gubuk kecil. Sekali lagi, semua orang yang hadir di sana saat itu menyadari kehadirannya, dan tak lama kemudian, kerumunan terbentuk di sekitar Krune. Dia kemudian tiba di counter dan membayar 500 poin prestasi, yang akan memberinya kesempatan untuk melihat-lihat teknik yang tersedia selama 1 jam. Setelah memasuki ruangan pribadi, Krune mengaktifkan monitor di depannya dan memperhatikan bahwa monitor tersebut memiliki beberapa filter. Salah satu filter bahkan mempertimbangkan ras asal murid tersebut, yang langsung menarik perhatian Krune. Mungkinkah di dalamnya terdapat gumpalan-gumpalan halus? Krune kemudian mulai mencari gumpalan-gumpalan itu di dalam filter tersebut, dan benar saja, ras gumpalan itu juga terdaftar di sana. Apakah ini berarti sekte jalan ilahi juga memiliki teknik kultivasi yang cocok untuk makhluk halus? Krune kemudian langsung memilih cari, dan hanya sedetik kemudian, 3 pilihan muncul untuknya. Namun, pilihan pertama membuat mulutnya sedikit berkedut. Teknik Myriad Wisps, oleh Krune. Orang tua itu cukup cepat, ya. 2 pilihan lainnya adalah teknik berbagai energi, yang umum, tentu saja. Dan teknik Wisp, Sun Tu Dai, oleh Ian. Krune tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa nama itu sangat cocok untuk Wisp. Lagi pula, mereka memiliki umur yang pendek. Namun, bukan itu alasan mengapa teknik ini dinamakan demikian. Pada saat yang sama, berita bahwa Lucio Kovel mendapatkan murid pertamanya menyebar dengan cepat. Tak lama kemudian, gambar penampilan Krune dan rekaman prestasinya dalam ujian masuk mulai beredar di seluruh sekte. Tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar ke seluruh wilayah sekte jalan ilahi. Namun, bukan hanya di sana saja. 3 kekuatan besar lainnya menerima berita itu bahkan lebih cepat daripada beberapa planet peringkat teratas di wilayah sekte jalan ilahi. Planet Wang, kediaman utama klan Wang. Seorang gadis berusia 15 hingga 16 tahun sedang mencari informasi di jaringan wilayah mereka ketika tiba-tiba, seseorang mengetuk pintunya. Datang. Tak lama kemudian, seorang pria masuk dan mendekati gadis itu. Gadis itu kemudian menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan menatap pria itu. Paman Feng, ada sesuatu. Paman Feng lalu menghela napas dan berkata. Bukannya kau tidak tahu kenapa aku datang ke sini, kan, Fei Fei?
Gadis itu jelas adalah Wang Feifei. Sudah sekitar 6 tahun sejak dia bertemu Krune di planet Makui, dan dia telah berubah menjadi wanita cantik sejak saat itu. Jumlah pelamar yang datang ke klan Wang untuk mencoba menikahinya bahkan tidak bisa dihitung lagi dalam ratusan. Namun, Feifei menolak setiap dari mereka. Ayahnya, ketua klan Wang, mulai merasa sedikit tak berdaya. Sepertinya siapapun itu, Feifei tidak menunjukkan ketertarikan pada mereka. Tentu saja, pemimpin klan Wang sama sekali tidak berniat memberikan Feifei kepada kekuatan lain. Mereka yang datang untuk melamar harus menyetujui satu syarat mutlak. Merekalah yang akan menikah dengan anggota klan Wang, bukan sebaliknya. Namun, jumlah pelamar terus meningkat, dan mereka semua adalah para jenius dari kekuatan di dalam wilayah klan Wang. Memiliki hubungan langsung dengan klan Wang tidak akan merugikan siapapun, bahkan jika mereka harus kehilangan seorang ahli waris. Feifei langsung berdiri dengan gembira dan berkata, "Aku tahu ini pasti ada hubungannya dengan Krune karena ini sekitar waktu ujian masuk Sekte Jalan Ilahi. Tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak melihat apapun tentang dia, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi. Itu salah satu dari sedikit hal yang masih membuatku bersemangat untuk mengetahuinya. Aku sangat penasaran ingin tahu apa yang terjadi di ujian. Jadi, jangan bertele-tele lagi dan beritahu aku sekarang juga." Paman Fen bisa melihat kebahagiaan di wajahnya dan menghela napas. Feifei pada dasarnya tidak bisa merasa gembira seperti orang lain tentang apa yang akan terjadi di masa depan karena dia kurang lebih bisa melihatnya. Jadi sangat jarang melihatnya seperti ini. Paman Feng kemudian menggunakan komunikatornya dan terhubung ke monitor ruangan. Setelah itu, monitor mulai memutar seluruh ujian Sekte Jalan Ilahi. Ujian tersebut pada dasarnya terbuka untuk siapa saja yang memiliki kekuatan yang cukup, dan klan Wang jelas termasuk di antaranya. Feifei menyaksikan seluruh proses seolah-olah dia adalah seorang anak yang mendapatkan mainan baru. Tentu saja, gambar yang ditampilkan di monitor diputar 100 kali lebih cepat dari kecepatan normal. Tetapi Feifei memiliki kultivasi yang cukup tinggi untuk melihatnya tanpa melewatkan apapun. Namun ada satu momen di mana senyum bahagianya langsung menghilang. Tentu saja, itu terjadi ketika dia menemukan Lova. Krune memang seperti pintu yang tak tergoyahkan dalam hal cinta, tetapi Feifei jelas berbeda, jadi dia menyadarinya pada pandangan pertama. Siapa dia? Apa yang dia inginkan dari Kruneku? Karena Lova memiliki hubungan dekat dengan Krune, Feifei juga tidak bisa melihat banyak hal tentangnya. Situasi ini bahkan lebih buruk bagi Ao, Yusa, dan Shinja, yang telah bersama Krune paling lama. Dia juga tidak bisa melihat apapun tentang ketiga orang itu. Paman Feng kemudian mengakses beberapa informasi lagi di komunikatornya. Ia lalu memberitahu Feifei tentang identitas Lova dan semua informasi lain yang tersedia saat itu. Itu tidak akan berhasil, aku harus bertindak sebelum terlambat. Namun, Paman Feng merasa bingung. Apakah kau akan menyuruh seseorang membunuhnya? Feifei memandang Paman Feng seolah-olah dia sedang memandang orang bodoh. Bukankah itu sama saja dengan mengatakan bahwa aku bukan jodohnya? Itu tidak bisa diterima, harga diriku sebagai seorang wanita tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba melakukan hal seperti itu untuk membantuku. Krune sudah berjanji padaku, tapi hanya kami bertiga yang tahu tentang itu. Tidak, tunggu. Mungkin teman-temannya juga tahu, termasuk Lova itu. Tapi, mereka mungkin tidak menganggapnya terlalu serius karena identitasku. Paman Feng pura-pura tidak mendengar dan memalingkan muka. Feifei kemudian mulai merenungkan apa yang harus dia lakukan. Namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk menonton sisa rekaman yang terjadi dalam ujian masuk Sekte Jalan Ilahi. Dia akan memikirkannya setelah selesai mengumpulkan semua informasi tersebut. Akhirnya, tibalah saatnya Krune meninggalkan alam ilusi dan diterima sebagai murid guru sekte. Feifei melihat betapa enggannya Krune ketika itu terjadi dan mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lucu sekali. Siapa di seluruh wilayah Sekte Jalan Ilahi yang tidak mau menjadi murid ketua sekte? Memang, Kruneku adalah yang terbaik. Namun saat itulah mata Feifei berbinar. Paman Feng melihat itu dan merasakan merinding di punggungnya. Tunggu, tidak mungkin kau. Sebelum Paman Feng selesai berbicara, Feifei sudah berlari keluar ruangan. Kasihan Krune, dia masih belum menyadari badai yang akan datang menghampirinya. Bersambung.